Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dena Diamesya Puspitasari, yang akan menjelaskan mengenai strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS, MI atau SD, dengan dosen pengampu Ibu Maftuka MPDI. Perkenalkan, dengan saya Dena Diamesya Puspitasari dengan NIM 1262052125123 dari kelas BGMI 5E. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan guru dalam proses pembelajaran tersebut. Untuk metode pembelajaran adalah pemilihan cara yang tepat dan sesuai berdasarkan strategi pembelajaran. Untuk teknik pembelajaran adalah siasat atau taktik dalam penggunaan cara dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu pedoman untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat. Yang pertama adalah tujuan atau sasaran pembelajaran yang akan dicapai harus benar-benar sesuai. Yang kedua adalah memilih pendekatan pembelajaran yang dianggap tepat dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran dengan tepat dan efektif. Yang keempat adalah melakukan evaluasi seusai pembelajaran selesai atau pembelajaran di akhir semester selesai. Strategi pembelajaran IPS dibedakan menjadi 6, yaitu pembelajaran kemampuan berpikir, pembelajaran kemampuan proses, pembelajaran kooperatif, pembelajaran nilai, pembelajaran peta dan konsep, dan pembelajaran aksi sosial. Untuk pembelajaran kemampuan berpikir, contohnya seperti studi kasus, isu kontroversial yang ada di lingkungan, dan pengajaran konsep tertentu. Sedangkan untuk pembelajaran kemampuan proses, yaitu bagaimana untuk kita membantu peserta didik dalam memecahkan suatu masalah, atau pembelajaran yang berbasis inquiry atau portofolio. Yang ketiga ada pembelajaran kooperatif, seperti pembelajaran jigsaw, round robin, dan think, pair, and share. Yang keempat adalah pembelajaran nilai, yaitu seperti VCT, bermain peran atau role playing, dan sosiodrama. Untuk metode pembelajaran IPS, MI atau SD, saya membaginya menjadi 6, yaitu metode situasional dan kondisional, metode kebermaknaan, metode dialog, metode pemberian contoh, metode diskusi, dan metode induktif dan deduktif. Untuk metode situasional dan kondisional, ini akan terlihat ketika dalam pembelajaran, yaitu guru akan menentukan bagaimana dalam pembelajaran dengan disesuaikan situasi kondisi di kelas. Yang kedua, metode kebermaknaan, yaitu menjadikan siswa semangat dan bergairah untuk belajar dengan menekankan bahwa pengetahuan itu bermakna untuk hidupnya. Yang ketiga adalah metode dialog, yaitu sikap terbuka antara guru dengan siswa. Jadi, guru dan siswa harus saling terbuka dalam metode tersebut. Yang keempat ada metode pemberian contoh, yaitu keteladanan dan nilai-nilai kebajikan dalam hidup. Yang kelima ada metode diskusi, yaitu dengan memantapkan pemahaman atau konsep dan sikap siswa terhadap suatu masalah. Yang keenam ada metode induktif dan deduktif. Untuk teknik pembelajaran IPS yaitu cara untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan suatu metode pembelajaran yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu dengan secara spesifik dan terukur. Misalnya, metode ceramah dengan jumlah siswa yang banyak di suatu kelas tertentu memerlukan teknik yang sesuai. Berbeda dengan kelas dengan jumlah siswa yang lebih sedikit. Yang kedua adalah metode diskusi dengan kelas yang siswanya tergolong aktif, memerlukan teknik pembelajaran yang berbeda dengan siswa yang lebih pasif di dalam kelas tersebut. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perkataan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.